Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru pada bab 2. Nah, ini mengenai turunan fungsi trigonometri ya, yang merupakan materi matematika peminatan kelas 12. Nah, ini bersama Pak Ferdi ya di sini. Nah, kemudian untuk prasyarat mempelajari turunan fungsi trigonometri adalah teman-teman harus menguasai terlebih dahulu mengenai turunan fungsi aljabar ya, yang merupakan materi sebelum ini yang sudah pernah teman-teman pelajari di kelas 11. Nanti teman-teman bisa buka lagi, dan apabila nanti selama penjelasan di dalam video ini ada yang kurang paham, bisa japri saya lewat WhatsApp atau melalui WA Group atau melalui Google Classroom ya. Jadi nanti saya standby untuk ditanyai kalau misalkan ada teman-teman yang belum bisa mengerjakan soal dari saya. Oke, simak dulu pada materi ini, dan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini berarti bagian yang pertama. Kita bahas bagian yang pertama dulu, ini mengenai konsep turunan fungsi trigonometri ya. Konsep turunan fungsi trigonometri. Nah, pada konsep turunan fungsi trigonometri ini, nah kita mengenal beberapa simbol ya yang menyatakan simbol dari turunan. Nah, simbol dari turunan fungsi itu yang bagaimana? Kalau misalkan suatu fungsi itu didefinisikan dengan simbol tertentu, maka pasti mempunyai notasi. Ya, notasi dari apa? Notasi dari turunan fungsi. Nah, notasinya gimana dong? Nah, jadi notasi dari turunan, nah ini notasinya itu bisa dinotasikan dengan Y aksen, kemudian bisa juga dinotasikan dengan F aksen X, begitu juga boleh, kemudian bisa juga dinotasikan dengan DY per DX, atau bisa juga dinotasikan dengan DFX, kemudian dibagi dengan DX. Nah, ini sama saja ya maknanya. Nah, kemudian Y yang berada pada simbol ini itu nilainya sama dengan Fx ya. Jadi teman-teman jangan bingung, karena di setiap buku itu beda-beda dalam menyajikan notasi atau simbol dari turunan ini ya. Nah, ini dinotasikan seperti ini. Jadi nilai dari Y itu pastilah sama dengan Fx ya. Nah, kemudian kalau ini berbicara tentang simbolnya dulu. Nah, bagaimana kalau tentang definisi turunan? Nah, gimana definisinya? Jadi kalau melihat dari definisi turunan, nah ini kita berbicara definisi dulu. Definisi dari turunan itu didefinisikan sebagai F aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0. Ini boleh dibaca mendekati atau boleh dibaca menuju, sama saja. Kemudian untuk Fx ditambah H, ini kita kurangi dengan Fx, lalu ini kita bagi dengan H. Ini adalah secara umum definisi dari turunan, dan ini berlaku untuk turunan fungsi aljabar maupun turunan fungsi trigonometri. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah definisi dari turunan.
Nah, kemudian bagaimana penerapannya untuk menentukan turunan pada fungsi trigonometri ini? Nah, ini nanti cara bekerjanya ya sama seperti turunan fungsi aljabar, hanya saja pada turunan fungsi trigonometri itu menggunakan istilah-istilah dalam trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kotangen, terus kemudian sekan, kosekan, dan lain-lain ya. Nah, nanti yang membedakan adalah seperti itu. Kita ambil contoh, misalnya ini ada contoh soal. Contoh. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan, nah, terdapat fungsi fx. Misalkan terdapat fungsi fx di mana fx ini nilainya adalah sama dengan sin x. Nah, kemudian dari sini kamu disuruh untuk menentukan turunan pertamanya. Jadi di sini soalnya adalah tentukan turunan pertama dari fx, ya. Jadi tentukan turunan pertama dari fx, ya. Sekarang ini kita jawab. Nah, cara kita menurunkannya adalah kita nanti akan menggunakan definisi dulu yang dikaitkan dengan limit. Dan dari definisi tadi kita akan menggunakan limit fungsi trigonometri untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal ini. Nah, jadi ini kita tulis dulu ya. Kalau kita lihat dari yang diketahui pada soal itu kan ada fx sama dengan sin x. Nah, ini ada nilai ini. Nah, kemudian di bagian definisi itu kan harus dicari nilai dari fx ditambah h gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk mencari fx ditambah h, nah maka nanti nilainya adalah sama saja di bagian x-nya ini kita ganti dengan x ditambah h gitu. Sehingga nanti di sini dituliskan menjadi sin x ditambah h. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari sini nanti akan kita substitusi ke dalam soal gitu. Dan sekarang kita substitusi dulu. Nah, ini berarti nanti menjadi f aksen x. Ini kalau teman-teman bingung boleh dituliskan lagi rumusnya ya atau definisinya tadi. Maka nanti menjadi limit h menuju 0 untuk fx ditambah h. Ini kita kurangi dengan fx. Kemudian dibagi dengan h. Gitu. Nah, selanjutnya kita substitusi dari unsur-unsur yang sudah diketahui ini, maka dia nanti akan menjadi limit h mendekati 0 atau menuju 0 untuk sin x ditambah h. Kemudian ini kita kurangi dengan fx. Nah, fx-nya tadi di situ kan nilainya sama dengan sin x, jadi langsung diganti saja, tidak apa-apa. Itu berarti kita ganti dengan sin x ya. Oke, dikurangi dengan sin x, kemudian dibagi h. Nah, selanjutnya teman-teman, kita nanti di sini akan menggunakan salah satu identitas ya. Identitas lebih tepatnya adalah pada bagian sudut rangkap gitu. Nah, karena kalau teman-teman tahu ya, di bagian sudut rangkap itu kan ada rumus dari sin ya, dimana kalau kita di sini mencari sin A ditambah B misalnya, maka ini kan bisa diubah menjadi bentuk sin A cos B, kemudian ditambah cos A sin B gitu. Nah, kalau misalnya di sini adalah sin x ditambah h, nah itu maka nanti tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan variabel yang diketahui. Nah,
gitu teman-teman. Ini nanti menjadi sin X ditambah H. Nah, ini nanti nilainya akan sama dengan sin X cos H, kemudian ditambah cos X sin H gitu. Ini nilainya akan sama dengan bagian ini. Nah, itu kan karena kita tadi menganggap nilai dari A itu adalah X, terus kemudian B-nya adalah H. Jadi nanti menyesuaikan aja. Nah, kalau sudah kita hitung seperti ini, lalu kita akan melakukan substitusi gitu. Jadi ini kalau saya tuliskan kembali, dia akan menjadi, nah ini sama dengan limit H mendekati 0, ini untuk sin X cos H, kemudian ditambah cos X sin H. Selanjutnya ini kita kurangi dengan sin X ya. Nah, kita kurangi dengan sin X. Ini kita bagi dengan H. Nah, selanjutnya kita di sini kan kalau diperhatikan itu kan ada unsur yang mirip ya. Di sini ada sin X cos H sama min sin X gitu. Nah, nanti karena sama-sama punya sin, itu nanti akan kita kelompokkan dulu. Setelah kita kelompokkan, nanti akan kita faktorkan gitu. Nah, jadi dimodifikasi seperti itu ya teman-teman. Ini nanti akan sama dengan limit H mendekati 0. Ini berarti untuk sin X cos H. Kemudian ini kita kurangi dengan sin X, lalu ditambah dengan cos X sin H. Gitu. Nah, ini kita bagi dengan H. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jadi ketika tadi ada unsur yang sama, di sini sama-sama mengandung sin, maka sinnya bisa kita faktorkan gitu. Nah, ini kita faktorkan dulu berarti. Ini sin X-nya kita keluarkan ya, difaktorkan semua. Nah, gitu ya. Di bagian sin-nya ini, maka nanti hasil pemfaktorannya itu kita tuliskan kembali menjadi sama dengan limit H mendekati 0 untuk sin X, kemudian kita kalikan dengan cos H, kita kurangi dengan 1, kemudian ditambah cos X sin H, kemudian kita bagi dengan H. Nah, dari bentuk soal yang ada ini, nanti masih harus kita modifikasi lagi teman-teman. Ya, ini karena ini bisa dimodifikasi lagi, maka ini saya akan ubah bentuknya kembali. Ini nanti kan saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian ya. Nanti dia akan menjadi limit H mendekati 0. Ini untuk sin X. Kita kalikan dengan cos H dikurangi 1. Lalu kita bagi dengan H. Nah, kemudian ditambah cos X. Nah, ini kita akan kalikan dengan sin H dibagi dengan H. Nah, jadi kalau misalnya ini kita kembalikan lagi ke bagian atas, pasti sama gitu. Jadi nanti ini hanya dimodifikasi saja. Supaya apa? Nah, ini supaya nilai dari yang dimaksudkan tadi itu bisa dibawa ke konsepnya limit fungsi trigonometri gitu. Karena antara limit dengan turunan itu kan ada kaitannya. Nah, kemudian sifat tambahan yang mana yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini? Jadi kalau teman-teman kemarin ingat ya, kalau misalnya di bagian sini ada limit H mendekati 0, ini untuk cos H dikurangi 1, lalu kita bagi dengan H,
Nah, ini nilainya pastilah sama dengan 0. Gitu. Nah, lalu kemudian gimana Pak dengan sin-nya gitu. Jadi semisal nanti di sini ada limit H mendekati 0, ini untuk sin H dibagi dengan H, nah, ini pastilah sama dengan 1. Ya, yang ini sifat yang kedua ini sudah dipelajari ya pada limit fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya gimana? Ya berarti kita substitusi saja gitu. Ini karena sudah diketahui nilainya, maka nanti kita substitusi. Nah, sehingga nanti nilai dari substitusinya itu akan menjadi sama dengan ini sin X ya. Sin X kita kalikan dengan 0, kemudian ditambah cos X. Nah, ini kita kalikan dengan 1 gitu. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 0 di sini ya. Jadi ada sin X dikali 0 itu kan hasilnya 0. Kemudian cos X dikali 1 sama dengan cos X. Nah, ini bisa kita sama dengankan lagi. 0 ditambah cos X gitu. Nah, 0 ditambah cos X itu sama dengan cos X. Nah, gitu. Jadi, ini sudah didapatkan hasil akhirnya yang merupakan turunan dari sin X tadi. Nah, ini adalah cos X ya. Ini merupakan turunan pertama dari fx sama dengan sin X gitu ya. Turunan pertama dari fx sama dengan sin X. Itu. Nah, kemudian ini apa yang bisa kita simpulkan dari sini gitu. Jadi, ini kita simpulkan dulu. Jadi f aksen X gitu ya. Atau turunan pertamanya tadi itu sama dengan cos X. Nah, ini jadi penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa WhatsApp saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.